yang bersangkutan mengajukan cerai gugat, berarti istri yang minta cerai sekaligus dengan penguasaan anak. Karena dia mau nikah terserah sana supaya cepat nikah selesai, biar mama tidak merestui. Ya enggak apa-apa, saya bilang. Seumur hidup saya sayang banget sama ibu saya, sayang banget. Selebtubers, dunia hiburan kembali diguncang kabar mengejutkan. Rumah tangga aktor Eza Gionino retak di usia 6 tahun pernikahan. Sang istri, Meiza Aulia Korita, resmi menggugat cerai ke Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu kemarin. Lantas, apa saja isi gugatan tersebut dan apakah penyebab retaknya pernikahan Eza dan istri? Menurut Humas Pengadilan Agama Cibinong, Dadang Karim, gugatan Meiza terhadap Eza telah terdaftar sejak 3 September 2025. Selain gugatan cerai, Meiza juga menuntut hak asuh untuk ketiga anaknya. Dadang menjelaskan, pihak pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan. Jika keduanya hadir, maka sidang pertama akan diawali dengan proses mediasi. Namun, jika salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan akan kembali menjadwalkan pemanggilan ulang. Terkait gugatan istrinya Eza Gionino sendiri mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Cibinong, seperti apa Pak mungkin mekanismenya? Baik, berdasarkan aplikasi penelusuran di kantor kami, benar sudah mendaftar atas nama Meiza melawan Eza Gionino. Beliau melalui kuasa hukumnya mendaftar secara online, ikut, dan sudah dicatat di kami pada hari kemarin, Rabu tanggal 3 September 2025. Yang bersangkutan mengajukan cerai gugat, berarti istri yang minta cerai sekaligus dengan penguasaan anak. Oke, ada lagi? Mungkin kapan Pak akan disidangkan secara langsung? Baik, berdasarkan aplikasi di kami, Ketua Pengadilan Agama Cibinong sudah menunjuk majelis hakim dan majelis hakim sudah menetapkan hari sidang. Perkara tersebut akan dilaksanakan sidang pada hari Senin 22 September 2025. Gugatannya sendiri itu karena apa Pak? Isi gugatannya apa? Itu sudah porsi persidangan ya, dan kami tidak bisa menyampaikan. Untuk agenda pertama persidangan itu mediasi kah? Iya, sesuai dengan hukum acara, jika kedua-duanya hadir pada sidang pertama, maka persidangan akan dimulai dengan melaksanakan mediasi. Apabila penggugat atau tergugat, berarti si istrinya atau suaminya, baik salah satu atau dua-duanya tidak hadir pada sidang pertama, majelis dapat memanggil sekali lagi. Ya, jadi istilahnya dapat, ya. Berapa kali sih Pak kalau diputuskan keduanya tidak hadir? Misalnya dalam sekali gitu tidak hadir, kan sekali lagi majelis dapat memanggil. Sampai keberapa kali nih kalau keduanya tidak bisa hadir lalu diputus? Iya. Jadi ini memang menyangkut hukum acara. Kalau penggugat sudah dipanggil 2 kali maksimal tidak hadir, berarti perkara akan digugurkan. Artinya yang bersangkutan tidak serius mendaftar, mengajukan gugatan, tetapi dipanggil tidak hadir 2 kali, ya, itu gugur. Jika tergugat, pihak yang diajukan, yang digugat, yang tidak hadir, maka pemeriksaannya bisa dilanjutkan. Pak mungkin isi gugatan sendiri hanya cerai, minta cerai dan anak aja ya Pak, tentang hak asuh anak aja. Kami hanya cerai gugat dan penguasaan anak. Kayak kita belum buka gugatan sebenarnya ada selain daripada cerai atau anak. Ya,
di judulnya dan subjudulnya cerai gugat dan penguasaan anak. Masuk dari tanggal berapa Pak itu? Tanggal kemarin, Rabu tanggal 3 September. Terdaftar di kami ya. Tapi ada kemungkinan nggak sih Pak sebelum jadwal sidang, maksudnya nggak jadwal sidang tanggal 22, ternyata mereka sudah melakukan pertemuan di luar pengadilan sendiri, terus terjadinya rumus sendiri, terjadinya baikan lah mereka ibaratnya. Nah ini bisa dicabut atau tidak? Ya. Penggugat karena yang punya inisiatif mengajukan gugatan, kalau pemeriksaan perkara ini belum ditanggapi sama pihak lawan, maka punya hak untuk mencabut. Ya. Tapi kalau sudah pihak lawan memberikan jawaban, maka harus seizin pihak lawan. Jadi mencabut itu kalau sudah dijawab harus diizinkan sama tergugatnya. Gitu. Ya. Kalau pertama belum sidang atau dalam persidangan pertama kemudian mencabut, ya berarti belum ada jawaban kan, belum ada tanggapan, berarti itu bisa dicabut. Jadi penggugat sama tergugat alamatnya udah berbeda atau seperti? Boleh kamera Pak? Boleh kamera Pak. Soalnya yang nanya ini. Iya nggak apa-apa. Kalau di gugatan masih Gunung Putri dua-duanya. Masih satu. Apakah faktanya nanti di persidangan masih serumah atau tidak, tetapi menggunakan alamat masih Gunung Putri. Oke, dah. Kasih Pak, tapi tanggal 22 dua-duanya kudu harus hadir ya Pak di sidang pertama. Kewajiban pengadilan hanya memanggil kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Hak atau kewajiban para pihak hadir gitu ya, bukan hak para pihak adalah hadir gitu ya. Jadi kewajiban kami hanya memanggil gitu. Kalau datang atau tidaknya menjadi milik mereka, apakah mau datang atau tidak. Tapi yang pasti seperti yang saya katakan tadi, kalau pihak penggugat yang tidak datang, ya berarti nggak serius ya. Itu gugur namanya. Setelah 2 kali tadi. Di sisi lain, retaknya rumah tangga Eza sangat membuat publik geger. Pasalnya, selama ini keduanya dikenal sebagai pasangan jauh dari gosip miring. Keduanya selalu harmonis dan tampil bak pasangan ideal. Bahkan, Eza dikenal sangat perhatian kepada istrinya meski sudah dikaruniai 3 orang anak. Namun, di balik drama perpisahan ini, terselip satu fakta lama yang kembali menjadi sorotan, yakni soal pernikahan Eza dan Meiza yang tanpa restu orang tua. Seperti diketahui, pernikahan Eza dan Meiza pada tahun 2018 sempat ditentang keras oleh ibunda Eza. Keputusan Eza menikah tanpa restu orang tua sempat membuatnya kena cap sebagai anak durhaka. Tak dipungkiri, restu orang tua memang sangat penting karena dianggap bisa membawa keberkahan. Konon, pernikahan tanpa restu kerap tidak harmonis, bahkan tidak langgeng. Nah, kalian termasuk orang yang percaya sama mitos ini nggak? Yuk share cerita kalian di kolom komentar. Daripada dia hubungannya terlalu bebas. Kalau kemana-mana berdua, kita kan dosa yang lihat ya Mbak ya. Jadi bilang kakaknya yang laki, biarlah. Saya minta izin sama mama saya datang untuk melamar Eja ke sana. Karena dia mau nikah terserah sana supaya cepat nikah selesai. Biar mama tidak merestui. Ya enggak apa-apa saya bilang. Tapi menikah saya nggak melarang kok Mbak. Silahkan. Cuma saya tidak merestui karena kurang cocok pribadinya. Dia dulu baik, mama baik, kenal sama dia tuh Eja waktu RSKO. Kakaknya perempuan itu kerja di situ. Mungkin kenalnya di situ. Sama mama juga baik, ibunya juga ya sering kemari. Tapi lama-kelamaan kita kan manusia ya, punya perasaan ya. Feeling ibu juga nggak meleset rasanya. Lihat si perempuan tuh kayak mau menguasai Eja, monopoli Eja, menjauhkan Eja dari keluarganya. Nanti Eja ke Serang dia ikut, Eja ke Malang dia ikut. Sampai fan-fannya tuh kurang suka sama dia. Kalau dia ke sana tidak bebas Eja itu. Pokoknya udahlah Mbak, kita tidak bisa buka aibnya orang ya. Cuma sepintas aja yang dirasakan ibu tuh begitu. Jadi usah saya katakan sama Eja, mama kurang suka sama Eja karena dia monopoli. Kalau pergi-pergi sama kakaknya juga
sama kakaknya yang di Malang, sama istrinya Eja jalan, mesti aja dia megang dompet tuh Eja. Lihat aja ada ngomong apa saya. Iya sih dah, sudah. Ya tapi Eja marah-marah bu, saya gini. Terus katanya, coba lu datang ke rumah mama, bilang sama mama, gua tetap mau menikahi Eja. Mama di situ dengan santai mama mulu, silahkan dek Bibi kalau aja mau nikah, detik ini juga nikah, silahkan, saya nggak menghalangi saya, cuma tidak ada restu dari saya sampai kapan. Ini hal yang luar biasa sekali ya. Ini baru pertama kali dalam hidup saya punya masalah yang ibaratnya konfliknya adalah dengan ibu saya sendiri. Seumur hidup saya sayang banget sama ibu saya, sayang banget. Saya yakin beberapa dari kalian pasti tahu lah ya gitu, gimana hubungan saya dengan ibu saya gitu. Secara pekerjaan, secara hal apapun itu saya lakukan demi mama, ya demi mama gitu. Cuman sampai akhirnya sekarang saya udah 28 tahun. Saya merasa saya sudah cukup dewasa, saya sudah waktunya untuk create keluarga sendiri ya gitu. Saya udah waktunya untuk membuat keluarga sendiri. Saya harus punya anak yang nantinya juga cucu untuk mama saya gitu. Cuman karena di sini permasalahannya adalah mama kurang setuju dengan cara gitu ya. Seharusnya tanggal 6 kemarin, tapi akhirnya mundur karena banyak hal gitu. Karena banyak hal. Satu, kondisi dari keluarga Eca juga ada yang sakit. Terus mamah juga seperti ini gitu. Sebenarnya niatan saya itu adalah sebelum tanggal 13 ini, saya 13 ini kan ada schedule ke Bali ya Mbak ya? Ada schedule ke Bali. Niatan saya itu adalah saya mau pulang ke rumah. Saya mau suwun ke ibu saya ya, ke ibu kandung saya pengen ke sana, saya pengen bilang saya mau menikah. Tapi apapun jawabannya, misalnya nih, tapi nauzubillah ya, semoga mama membuka hatinya sedikit aja gitu ya. Semoga mama membuka hatinya sedikit aja. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk calon pasangan saya juga gitu. Yang nantinya juga kita masih akan punya anak. Mau sampai kapan seperti ini? Gitu. Cuman yang bikin saya luar biasa adalah yang saya baca, mau itu di medsos atau dimanapun di berita apapun, saya dibilang saya anak durhaka. Juga mau diklarifikasi bahwa Eza ini bukan anak durhaka. Karena apa? Beliau ini masih peduli sama orang tuanya, dan beliau juga meninggalkan rumah dan mobil juga ditinggalin sama Eza. Dan alhamdulillah rumah tersebut milik Eza ya. Makanya ini yang saya pengen tanya itu, saya durhaka yang seperti apa? Durhaka yang seperti apa? Saya durhaka, ini konotasi durhaka menurut saya ya, saya nggak tahu menurut semua orang lain. Kalau durhaka menurut saya usir ibu saya usir semua orang yang tinggal di rumah saya hidup dengan sesuai keinginan saya sendiri, itu baru saya durhaka. Ini enggak, saya tinggalin rumah, saya tinggalin semuanya, saya nggak bawa apa-apa, saya cuma bawa baju-baju untuk syuting saya. Ya, baju-baju untuk saya bekerja, satu pun barang nggak ada yang saya bawa, nggak ada. Saya pergi ke rumah bukan berniat untuk meninggalkan ibu saya, tidak, ya gitu. Yang sumpah demi Allah ini seharusnya ini masalah keluarga saya yang seharusnya bukan menjadi konsumsi publik, tapi karena udah terlanjur ya mau bagaimana gitu loh. Ini saya sebagai anak di sini, saya tinggalin semuanya, saya hanya untuk bekerja. Dan selama saya tinggalin mama, saya sangat berharap dan saya berdoa ya. Saya berdoa gitu, makanya saya minta Habib Alkaf gitu untuk bantuannya gitu, untuk doa apa aja nih gitu yang harus saya lakukan ya gitu. Yang saya harapkan itu cuma satu, mah tolong buka hatinya sedikit aja, sedikit aja buat saya mah, buat Eza mah. Eza anak mama tahu kok selama ini gimana sayangnya Eza. Eza pernah bentak mama? Enggak. Pernah marah-marah sama mama? Enggak. Terakhir kali sampai saya mau pergi dari rumah ya. Karena di saat terakhir kali saya bilang, mah Eza mau nikah sama Eca, mama langsung marah. Wajar, maklum lah ya, kita semua pasti punya ibu ya. Ibu itu semakin tua itu kan pasti akan seperti semakin anak kecil lagi ya, kembali seperti anak kecil lagi. Dan saya juga berusaha untuk mengerti gitu loh, karena saking sayangnya saya sama mama saya. 2 tahun mbak, 2 tahun saya berjuang, 2 tahun saya berjuang untuk menyatukan mama dan Eca. 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar mbak. Dan selama 2 tahun itu pun juga saya harus bekerja, saya harus banting tulang untuk keluarga. Selama saya di pekerjaan saya harus senyum, saya harus apa.